Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Otsutsuki tertinggi mulai kehilangan kendali emosinya ketika menghadapi Madara Uchiha, seorang legenda shinobi yang terkenal bukan hanya karena kekuatan bertarungnya, tapi juga karena cara berpikir dan gaya bertarungnya yang penuh strategi. Madara tidak hanya menyerang dengan kekuatan besar, tetapi juga menyerang secara mental. Kata-kata tajam yang ia lontarkan membuat lawan merasa ragu, tertekan, dan kehilangan fokus. Otsutsuki tertinggi merasakan tekanan itu sepenuhnya. Ia kesulitan menjaga kestabilan pikirannya karena Madara terus-menerus membuatnya merasa terganggu secara emosional. Di tengah situasi itu, Madara memanfaatkan kesempatan dengan menggerakkan patung Gedomazo untuk menarik rantai yang telah mengikat pohon dewa. Terlihat jelas bahwa cakra dari pohon tersebut mulai terserap ke dalam tubuh Gedomazo. Melihat hal ini, Otsutsuki tertinggi segera mengaktifkan dojutsunya untuk menghentikan waktu. Seketika waktu pun berhenti, dan ruang di sekitarnya tampak melengkung secara sempurna. Tanpa membuang waktu, Otsutsuki tertinggi mengeluarkan banyak senjata yang berbentuk seperti kunai merah, lalu menebaskannya ke arah rantai yang mengikat pohon Shinju. Rantai itu pun terputus, dan pohon dewa berhasil diselamatkan. Madara terlihat diam di tempat, tak bergerak sedikit pun. Otsutsuki tertinggi menatap Madara dengan serius, lalu berkata pelan namun penuh emosi, "Sudah aku duga. Kau pasti akan terpengaruh oleh kemampuan penghentian waktuku. Ini adalah kesempatanku untuk mengakhiri hidupmu, dasar menyebalkan." Dengan cepat, ia melesat menuju tubuh Madara sambil bersiap menusukkan jurus Tomogoroshi no Haikotsu ke jantung lawannya. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, tubuh Madara berubah menjadi kayu. Otsutsuki tertinggi terkejut dan bergumam, "Ini tidak masuk akal, bagaimana mungkin dia menciptakan Bunshin dalam kondisi waktu berhenti? Bukankah hanya Boruto dan Kawaki yang bisa bergerak dalam kondisi seperti itu? Apa sebenarnya yang terjadi dengan Uchiha ini?" Belum selesai ia mencerna kejadian itu, Madara asli tiba-tiba muncul dari dimensi limbo dan langsung menancapkan batang besi hitam Kuroki Jushinki ke punggung Otsutsuki tertinggi. Besi itu menembus sampai ke depan tubuhnya. Madara kemudian mengambil Tomogoroshi no Haikotsu dari tangan lawannya dan tanpa ragu langsung menancapkannya ke punggung Otsutsuki tertinggi. Setelah itu, Madara menciptakan hutan lebat menggunakan Mokuton untuk mengurung tubuh lawannya. Ia menambahkan ilusi dari jaringan Rinnegan agar hutan itu tampak tak berujung, membuat Otsutsuki tertinggi kesulitan menemukan jalan keluar dan terus merasa frustasi. Otsutsuki tertinggi yang terjebak mencoba menetralkan tubuhnya. Ia memutar aliran cakra dalam tubuhnya ke arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Proses itu membuat tubuhnya segera pulih dari efek Tomogoroshi no Haikotsu. Hanya Otsutsuki tertinggi yang diketahui mampu melakukan hal ini, bahkan Shibai pun tidak selamat dari serangan tersebut. Di dalam hutan ilusi, Otsutsuki tertinggi mulai panik dan berlari ke sana kemari, namun tidak menemukan ujung. Saat itulah Madara memanfaatkan momen tersebut. Madara muncul bersama 10 Bunshin Mokuton yang langsung mengunci pergerakan Otsutsuki tertinggi. Mereka menggunakan Kekei Genkai lumpur penghisap untuk menarik tubuh lawannya masuk dalam tanah. Saat Otsutsuki tertinggi tertelan lumpur, Madara menancapkan lagi batang besi hitam ke titik pusat cakra di jantungnya. Ini membuat aliran cakra Otsutsuki terhenti. Madara lalu merekam semua kejadian itu dalam dojutsu miliknya, Izanami. Setelah rekaman masuk, ia menatap mata lawannya, dan Izanami pun aktif. Tubuh Otsutsuki tertinggi langsung diam tak bergerak. Namun di dalam pikirannya, ia terus mengalami kejadian yang sama secara berulang, dihisap ke dalam lumpur dan ditusuk batang besi hitam di jantung. Kejadian itu terasa sangat nyata dan terus berulang tanpa henti, membuatnya perlahan-lahan frustasi. Madara berjalan perlahan mendekatinya dan bergumam dalam hati, "Aku tidak menyangka dia bisa terjebak dalam Izanami." Madara menyerap sebagian cakra dari Gedomazo agar tidak mengalami kebutaan karena efek Izanagi dan Izanami. Setelah penglihatannya kembali normal, ia menatap tubuh Otsutsuki tertinggi yang kini berdiri diam seperti patung. Madara mengangkat pedangnya dan berkata pelan, "Rasakanlah itu. Di dalam pikiranmu, kau akan terus bertarung denganku dalam ilusi yang berulang. Sampai kau benar-benar tak kuat menanggungnya." Setelah itu, Madara menciptakan dua makhluk besar, Jigokudo dan Gedomazo. Jigokudo akan melahap jasad Otsutsuki hingga masuk ke neraka, sedangkan Gedomazo akan menarik jiwanya dan menyerap seluruh kekuatannya. Kedua makhluk itu membuka mulut besar mereka atas perintah Madara. Namun tiba-tiba, Rinnegan Otsutsuki tertinggi berubah menjadi merah dan mulai memancarkan cakra ke otaknya. Perlahan, efek ilusi Izanami menghilang dari pikirannya. Begitu sadar, Otsutsuki tertinggi langsung menatap tajam ke arah Madara. Madara berusaha menarik jiwa dan jasadnya melalui dua monster tersebut, tapi dari atas langit muncul puluhan pilar besar yang menghantam tubuh Madara dan Jigokudo. Hanya Gedomazo yang tetap berdiri karena ukurannya terlalu besar. Otsutsuki tertinggi lalu menciptakan cahaya yang menyerupai Jinton dan meledakkannya ke seluruh arah, menghancurkan hutan ilusi dari Mokuton. Terbang ke langit,
Otsutsuki tertinggi berkata dengan wajah kesal, kepalaku terasa berat. Sungguh menyebalkan. Ilusi itu benar-benar menyiksa pikiranku. Jika itu digunakan pada anggota Otsutsuki biasa, mereka pasti tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Tapi untung saja, Rinneganku bisa menetralkan semua jenis ilusi dan genjutsu. Dia benar-benar seperti iblis. Wajahnya terlihat pucat. Trauma dari efek ilusi yang terus-menerus membuatnya merasa ketakutan. Sementara itu, Madara yang tertindih pilar raksasa menciptakan Susanoo sempurna dan menghancurkannya. Dari kejauhan, Otsutsuki tertinggi merenung dan bertanya dalam hati, sejak Boruto dan yang lain menghilang tubuhku terasa semakin lemah. Kekuatan dan cakraku perlahan terkuras. Refleksku pun tak setajam dulu. Tapi anehnya, si Uchiha itu malah semakin kuat. Apakah ada sesuatu yang membuatnya menjadi lebih hebat? Apakah ini ada hubungannya dengan Boruto? Tak lama kemudian, Otsutsuki tertinggi bertanya langsung pada Madara, bagaimana bisa kau tidak terpengaruh oleh penghentian waktuku? Madara menjawab dengan tenang, apa gunanya aku menjawab pertanyaanmu? Otsutsuki membalas dengan nada frustasi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau tiba-tiba jadi sekuat ini? Dan kenapa aku malah melemah? Setiap aku bertarung melawanmu, kekuatanku semakin menurun. Aku merasa ada sesuatu yang terjadi di balik semua ini. Apakah Uzumaki Boruto yang jadi penyebabnya? Apa yang dia lakukan sampai aku seperti ini, sedangkan kau malah terus bertambah kuat? Madara berdiri diam di tempat, tapi pikirannya bekerja cepat. Dalam hati, ia berkata, aku tidak boleh sampai membiarkan Otsutsuki tertinggi mengetahui bahwa semua ini sebenarnya ulah Boruto. Dia dalang di balik pelemahan yang terus-menerus dialami oleh Otsutsuki tertinggi. Jika Otsutsuki tertinggi tahu, semuanya akan menjadi berantakan. Namun, seolah menyadari ada yang janggal, Otsutsuki tertinggi segera mengaktifkan dua bijak doujutsu miliknya yang disebut dua biak. Ia mulai memindai seluruh area dengan sangat teliti, berharap bisa menemukan sesuatu yang mencurigakan, mungkin semacam segel, energi tersembunyi, atau jebakan yang ditempatkan oleh Boruto. Ia bahkan sempat curiga bahwa bisa saja ada semacam energi tak terlihat yang masuk ke tubuhnya melalui pernapasan tanpa disadarinya. Tetapi setelah melakukan pencarian secara menyeluruh, Otsutsuki tertinggi tidak menemukan apapun. Tidak ada tanda-tanda aneh di sekitar lokasi itu. Hal ini membuatnya semakin bingung dan frustasi. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, kenapa aku terus melemah seperti ini padahal aku tidak merasakan ada hal yang aneh di sekitarku. Melihat Otsutsuki tertinggi mulai panik dan mencari-cari jawaban, Madara segera melancarkan serangan bertubi-tubi. Ia menggunakan jurus Ranton, Kouga, menembakkan sinar petir berulang kali tanpa memberi celah. Serangan ini ia lakukan bukan semata-mata untuk melukai, tetapi untuk terus menekan lawannya agar tidak sempat menyadari kenyataan yang sebenarnya. Tak hanya itu, Madara juga menciptakan hujan meteor yang terus jatuh satu persatu dari langit tanpa henti, menghantam tanah dengan keras. Otsutsuki tertinggi akhirnya memilih mundur untuk sementara waktu, karena ia merasa harus mencari tahu penyebab utama pelemahan yang ia alami. Namun Madara tidak mengizinkannya pergi begitu saja. Ia segera menciptakan jurus yang sangat kuat bernama Mugen Jubakusatsu. Dari tanah, muncul pohon besar yang berbeda dari Mokuton biasa. Pohon ini menjalar dengan cepat dan mengikat tubuh Otsutsuki tertinggi. Berbeda dari Mokuton, lilitan pohon ini bisa menyerap cakra secara langsung. Setelah tubuh lawannya terikat, Madara berkata, Raigen Raikotsu. Cahaya putih yang sangat terang keluar dari mata rina saringan milik Madara. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga membuat Otsutsuki tertinggi kehilangan penglihatannya. Madara lalu berkata lagi, Kokuango no Jutsu. Seketika, Otsutsuki tertinggi dikurung dalam dunia ilusi yang penuh dengan kegelapan total. Dalam keadaan itu, Otsutsuki tertinggi benar-benar tidak bisa melihat apapun. Ia mencoba bergerak, namun tanah hitam tempat ia berpijak mengunci pergerakan kakinya, mirip dengan efek Jutsu Kageshibari. Madara kembali berkata, kau mau kabur kemana? Hah? Aku tidak akan membiarkanmu lolos, makhluk sombong. Otsutsuki tertinggi membalas, kenapa kekuatanku terus menurun, sedangkan kau justru semakin kuat? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan di mana Uzumaki Boruto? Madara tersenyum kecil lalu berkata, kenapa kau tiba-tiba menyebut Boruto? Kau mulai takut, ya? Selesaikan dulu pertarungan ini, karena aku belum puas. Aku masih ingin terus menari di sini bersamamu. Otsutsuki tertinggi menjawab dengan suara yang terdengar berat, sejujurnya, selama bertarung denganmu, aku merasa seperti dikurung dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Aku merasa sangat frustasi dan tertekan. Madara tersenyum dan berkata, wah, terima kasih atas pengakuanmu. Jadi, menurutmu siapa yang lebih pantas menjadi dewa tertinggi? Aku atau kau? Otsutsuki tertinggi menjawab dengan tegas, bersiaplah. Rekan-rekanku dari markas pusat Otsutsuki akan segera tiba. Bahkan yang sudah mati akan aku hidupkan kembali, termasuk Shibai.
Kalian para shinobi sering memanggil Edo Tensei, jadi kali ini aku akan melakukan hal yang sama. Mendengar hal itu, Madara tidak menunggu lama. Ia segera mencongkel dua rinnegan milik Otsutsuki tertinggi dari matanya. Dengan cepat, kedua mata itu berada di tangannya. Mata yang tadinya rinnegan rusak, berubah menjadi Jogan. Otsutsuki tertinggi berteriak, "Kembalikan mataku. Kau berani mengambilnya dariku? Dasar tidak tahu diri." Kini Otsutsuki tertinggi tak lagi memiliki rinnegan. Ia hanya memiliki 2 Jogan, 2 Senrigan, 2 Kokugan, 2 Byakugan, dan 1 Rinnesaringan. Ia menunduk dan berkata pelan, "Ini sangat menyebalkan, aku benar-benar frustasi kali ini." Sementara itu, Madara yang memegang kedua rinnegan itu tertawa keras. "Bagaimana kalau aku gunakan matamu ini untuk diriku sendiri? Sepertinya kau tidak tahu cara menggunakan rinnegan dengan benar. Biar aku tunjukkan caranya." Otsutsuki tertinggi menggertakkan giginya dan membalas, "Kau selalu mengejekku. Gaya bicaramu benar-benar membuatku muak." Ia lalu mengaktifkan rinnesaringannya untuk menghapus ilusi hitam yang mengurungnya. Begitu berhasil keluar dari ilusi itu, ia langsung mengejar Madara dan berusaha merebut kembali kedua mata rinnegan miliknya. Madara dengan cepat menghadang serangan itu menggunakan 4 limbo. Karena Otsutsuki tertinggi sudah tidak memiliki rinnegan, ia tidak bisa melihat kehadiran limbo. Namun seperti Naruto, ia masih bisa merasakan pergerakan mereka. 4 limbo tersebut masing-masing menciptakan Susanoo sempurna yang tak terlihat. Mereka mengarahkan serangan Shuriken Cakra ke tubuh Otsutsuki tertinggi, membuatnya terpental jauh dan jatuh ke tanah. Madara yang asli masih memegang kedua rinnegan sambil tertawa dan berkata, "Ternyata kau tidak bisa melihat limboku ya? Kasihan sekali kau ini." Ia tertawa lebih keras dan menatap Otsutsuki tertinggi dengan ekspresi mengejek. Otsutsuki tertinggi mulai goyah secara mental. Ia berkata dengan suara parau, "Jangan remehkan aku. Walaupun aku tidak punya rinnegan, aku masih bisa mengalahkan limbo milikmu." Madara tersenyum dan membalas, "Begitu ya? Hebat juga ucapannya. Tapi sekarang aku ingin melihat kamu membuktikan itu. Silakan hancurkan seluruh limboku. Aku akan menonton pertunjukanmu dari atas Gedomazo." Setelah itu, Madara menciptakan ratusan bunshin. Meskipun tidak sebanyak bunshin Naruto, jumlahnya tetap sangat banyak. Ia lalu memindahkan semua bunshin itu ke dalam dimensi limbo menggunakan rinnesaringan, sehingga mereka semua tidak terlihat. Madara naik ke atas Gedomazo sambil tertawa dan berkata, "Anggap ini hadiah dariku. Tunjukkan kekuatanmu dan buktikan omonganmu tadi." Ratusan bunshin dan limbo kini mengepung Otsutsuki tertinggi dari berbagai arah dalam keadaan tak terlihat. Mereka seperti kawanan serangga yang mengerumuni mangsanya. Melihat itu, Otsutsuki tertinggi mengaktifkan kemampuan sensoriknya dan mengandalkan jogannya untuk mendeteksi cakra masing-masing bunshin yang tersembunyi. Walau tak bisa melihat bentuk mereka secara jelas, ia tetap bisa merasakan posisi dan pergerakannya. Ia lalu menciptakan ribuan doton berbentuk duri dan mulai menyerang para bunshin tersebut. Tapi bunshin Madara justru menciptakan Susanoo berkepala 3, masing-masing memegang pedang reinkarnasi indra Otsutsuki. Susanoo tersebut menyerang Otsutsuki tertinggi secara brutal dan berulang-ulang, menghantam tanah sampai hancur tak berbentuk. Otsutsuki tertinggi benar-benar harus tetap fokus penuh dalam menghadapi serangan-serangan tak terlihat dari Susanoo milik Madara. Pedang yang digunakan Susanoo ini merupakan reinkarnasi dari kekuatan milik Indra, dan efeknya sangat berbahaya. Sekali tebasan saja bisa melumpuhkan sistem saraf tubuh lawan, membuat target jadi sangat mudah terkena genjutsu. Karena itu, ratusan Susanoo terus menebaskan pedang tersebut dari segala arah. Otsutsuki tertinggi pun terpaksa terus bergerak ke sana kemari, mencoba menghindari tebasan demi tebasan tanpa henti. Ia benar-benar tak diberi kesempatan untuk membalas serangan, karena ketika satu Susanoo menyerang dari depan, yang lain langsung muncul dari belakang. Begitu Susanoo yang di belakang menyerang, maka akan muncul lagi dari samping, terus-menerus dalam formasi yang begitu rapi dan berbahaya. Yang membuat situasi semakin sulit adalah bentuk Susanoo milik Madara yang berkepala 3. 3 kepala ini saling berbagi penglihatan, sehingga satu Susanoo bisa mengawasi lebih dari satu arah dalam waktu bersamaan. Jumlah mereka pun nyaris mencapai 500, membuat Otsutsuki tertinggi benar-benar berada dalam posisi yang sangat tertekan. Untuk memecah kepungan itu, Otsutsuki menciptakan sebuah bola cakra dari telapak tangannya, lalu meledakkannya di tengah-tengah arena. Ledakan itu cukup kuat untuk menghancurkan puluhan Susanoo. Namun Madara terus saja menciptakan bunshin baru setiap kali yang lama hancur, membuat pertempuran ini terasa tidak berujung. Tebasan demi tebasan datang begitu cepat, sampai-sampai waktu seakan melambat. Otsutsuki tertinggi benar-benar tak sempat bernafas. Sekali ia berhenti bergerak, maka tebasan Susanoo akan mendarat di tubuhnya. Dalam tekanan itu, Otsutsuki menginjak tanah dan menyalurkan energi dari akar pohon Shinju. Cakra besar langsung mengalir masuk ke tubuhnya melalui telapak kaki. Para Susanoo melihat ini sebagai kesempatan dan segera menyerang serentak dengan ratusan pedang indra.
Namun tiba-tiba tubuh Otsutsuki memancarkan duri cakra besar yang menyerupai tombak, menghantam dan menusuk para Susanoo itu hingga banyak dari mereka hancur. Setelah berhasil melenyapkan puluhan Susanoo, salah satu Limbo Madara menggunakan Budodama yang elastis seperti karet untuk mengikat tubuh Otsutsuki. Limbo lain turun dari langit dan mencoba mencungkil Jogan Otsutsuki dari matanya. Tapi Otsutsuki segera menciptakan dorongan gravitasi yang mirip Shinra Tensei, membuat semua Limbo terpental jauh. Ia lalu mengecilkan tubuhnya dan melesat cepat ke arah patung Gedomazo, tempat Madara yang asli berada. Sesampainya di sana, Otsutsuki langsung menggunakan rambutnya, yang diubah menjadi duri tajam seperti jarum, untuk menyerang ke segala arah. Ia sengaja membuatnya mirip dengan teknik Tomogoroshi no Haikotsu agar Bunshin dan Limbo tidak bisa mendekat, sehingga dirinya bisa fokus menyerang Madara secara langsung. Melihat Otsutsuki semakin mendekat, Madara mulai terbang untuk menjauhi, tetapi Otsutsuki menciptakan pasir besi dari cakra dan mencoba mengunci gerakan Madara. Madara dengan cepat mengaktifkan pusaran Inton Raiha dan menghancurkan pasir besi itu agar bisa lepas dari jebakan. Otsutsuki kemudian memanjangkan lengannya seperti Orochimaru dan berhasil memegangi tangan Madara dengan niat merebut kembali Rinnegan-nya. Madara tidak tinggal diam, ia segera menyalurkan cakra petir ke lengannya, membuat tubuh Otsutsuki tersambar dan mengalami rasa sakit yang menyebar. Madara lalu melemparkan shuriken besar dalam jumlah banyak untuk mengalihkan perhatian. Otsutsuki berpura-pura terkecoh dan mulai menghancurkan semua shuriken itu. Namun satu shuriken diam-diam dikecilkan dan disembunyikan di tangannya. Tanpa disadari, Madara muncul dari belakang dengan kekuatan cakra Sanin Mode dan buah cakra hasil pemberian Sasuke. Ini adalah teknik pamungkas yang ia siapkan untuk mengakhiri nyawa Otsutsuki. Namun Otsutsuki bergerak lebih cepat. Ia melempar shuriken kecil yang disembunyikannya ke belakang sambil menandainya dengan segel teleportasi. Seketika, ia berpindah melalui shuriken itu dan muncul di belakang Madara, lalu menebas tangan Madara hingga dua Rinnegan-nya terlepas dan melayang di udara. Madara terkejut, namun dengan cepat menarik salah satu Rinnegan menggunakan tali Gudodama. Sementara itu, Otsutsuki memanjangkan tangannya dan berhasil mengambil satu Rinnegan lainnya. Kini masing-masing dari mereka memegang satu Rinnegan. Otsutsuki mendarat di tanah sambil berkata, "Kembalikan satu Rinnegan lagi. Mata itu adalah milikku, dan kau tidak punya hak untuk mengambilnya." Madara hanya tersenyum dan memasang Rinnegan yang ia rebut ke mata kanannya. Rinnegan itu langsung bereaksi dan muncul pola Tomoe karena tercampur dengan Rinnegan milik Madara sendiri. Madara berkata dengan tenang, "Teknik teleportasi shurikenmu tadi sangat menarik. Seperti versi modifikasi dari Hiraishin milik Minato. Aku harus akui, itu cukup mengesankan." Otsutsuki membalas dengan nada kesal, "Aku memang sering memperhatikan kekuatan kalian. Dan aku bisa meniru beberapa di antaranya. Tapi aku merasakan sesuatu yang aneh darimu. Barusan, kau sempat mengeluarkan energi alam yang kuat, seolah-olah tercampur dengan kekuatan dari buah cakra. Apa sebenarnya teknik yang kau sembunyikan itu?" Madara tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata dalam hati, "Bersabarlah, Boruto. Tunggu aku sedikit lagi. Aku harus menggunakan kekuatan ini dengan hati-hati." Dia mulai menyadari keberadaannya, jadi aku tidak boleh gegabah. Sambil menahan diri, Madara memegangi matanya yang satu. Otsutsuki berkata lagi, "Kenapa kau tidak mau menjawab? Apa kekuatan itu memang berhubungan dengan Boruto? Di mana dia sekarang? Dan tolong kembalikan mataku." Namun Madara malah tertawa keras, seakan mengejek. Otsutsuki berkata dengan kesal, "Sialan, apa yang lucu? Aku sedang berbicara serius, kembalikan mataku sekarang." Setelah berkata begitu, Otsutsuki langsung memasang Rinnegan yang ia miliki ke satu matanya. Kini, ia hanya memiliki satu Rinnegan. Meski begitu, itu cukup untuk membuatnya kembali bertarung dengan penuh kekuatan. Keduanya lalu berdiri di atas patung batu besar, jubah mereka berkibar tertiup angin. Otsutsuki berkata lagi, "Aku akan bertanya sekali lagi. Kekuatan apa yang barusan kau coba keluarkan? Aku bisa merasakan kekuatan cakra Sanin dan buah cakra tercampur jadi satu. Apa kau memang menyimpan teknik itu untuk mengalahkanku dari awal?" Madara menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan memberitahu apapun padamu. Kalau kau ingin tahu, maka bertarunglah denganku dan selesaikan semuanya di sini." Otsutsuki, yang semakin marah, langsung memukul Madara sangat keras hingga membuat giginya hancur. Madara malah tersenyum dan berkata, "Pukulanmu cukup kuat. Tapi ayo, berikan pukulan yang lebih mantap." Mendengar tantangan itu, Otsutsuki langsung menghajar Madara dengan serangan beruntun sebanyak 1000 pukulan, mirip seperti teknik Hikujoyonso. Madara hanya tertawa sambil menahan serangan itu. "Teruskan, dasar makhluk keras kepala. Aku suka dipukul seperti ini. Rasanya seperti saat bertarung dengan Hashirama dulu. Sungguh menyenangkan." Otsutsuki kemudian melapisi tangannya dengan pasir besi agar pukulannya lebih kuat. Ia terus menghantam wajah Madara, membuat bagian hidung dan giginya tak lagi terlihat bentuknya.
Madara masih saja tertawa, pukul lagi. Aku belum puas. Otsutsuki membalas, kau benar-benar gila rupanya. Baiklah, rasakan ini. Ia lalu menghantam dada Madara dan menendangnya dengan rentetan 1000 tendangan dalam hitungan detik. Madara yang terus tertawa lalu menangkap kedua tangan Otsutsuki dan berkata, sudah cukup. Aku mulai kasihan padamu. Kau terus memukulku, tapi hasilnya nihil. Jadi sekarang biar aku tunjukkan bagaimana cara memukul yang benar. Aku tidak butuh ribuan pukulan. Cukup satu saja.